kadarnya dia berkurang secara kimia, kemudian kemampuannya gas air mata ini. Pihak kepolisian membantah gas air mata yang ditembakkan menjadi penyebab kematian ratusan penonton dalam tragedi Kanjuruhan, Malang, Jawa Timur. Disebutkan penyebab kematian korban adalah kekurangan oksigen karena berdesak-desakan dan terinjak-injak saat berebutan keluar stadion. Hal ini disampaikan oleh Kadif Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo di Mabes Polri Jakarta Selatan pada Senin 10 Oktober. Ia menerangkan gas air mata yang dipakai Brimob tidak mematikan. Pernyataannya ini didukung oleh keterangan para ahli, termasuk dari pakar Universitas Indonesia atau UI Mas Ayu Elita Hafizah. Dedi lantas menunjukkan ada 3 jenis gas air mata yang dipakai oleh Brimob Polri, yakni gas air mata dengan 3 warna diantaranya berwarna merah, biru, dan hijau. Disebutkan masing-masing ketiganya memiliki tingkat efektivitas zat kimianya. Kadif Humas Polri menjelaskan gas air mata yang berwarna hijau berupa smog hanya menimbulkan ledakan berisi asap putih. Gas air mata berwarna biru bersifat sedang untuk jumlah klaster kecil, sedangkan yang berwarna merah digunakan untuk mengurai massa dalam jumlah yang cukup besar. Untuk itu, Dedi meyakini gas air mata yang dipakai Brimob saat tragedi Kanjuruhan tidak mematikan. Dedi berujar para ahli dan dokter spesialis menyatakan dampak gas air mata hanya menyebabkan iritasi mata, kulit, hingga pernafasan. Kadif Humas menyebutkan kematian ratusan supporter karena kekurangan oksigen. Hal ini karena mereka berhamburan berebut keluar stadion hingga berdesakan dan terinjak-injak. Pernyataan polisi ini didukung dengan keterangan dari para ahli hingga dokter spesialis dalam, paru, mata, dan THT. Ya, jadi kembali lagi saya mengutip apa yang disampaikan oleh Dr. Mas Ayu Evita. Di dalam gas air mata memang ada kadaluarsanya, ada expirednya ya. Kan harus mampu membedakan. Ini kimia, beda dengan makanan. Kalau makanan, ya ketika dia kadaluarsa, maka di situ harus ada jamur, ada bakteri yang bisa mengganggu kesehatan. Kebalikannya dengan zat kimia atau gas air mata ini, ketika dia expired, justru kadar kimianya itu berkurang. Ya, sama dengan efektivitasnya gas air mata ini, ketika ditembakkan, dia tidak bisa lebih efektif lagi. Misalnya kalau misalnya dia tidak expired, dia ditembakkan, kan ini kan partikel CS ini kan terjadi partikel-partikel seperti serbuk-serbuk bedak. Ya, ditembakkan jadi ledakan di atas, ketika terjadi ledakan di atas, maka akan timbul partikel-partikel yang lebih kecil lagi daripada bedak yang dihirup, kemudian kena mata, mengakibatkan perih. Ya, jadi kalau misalnya sudah expired, justru ya kadarnya dia berkurang secara kimia, kemudian kemampuannya gas air mata ini juga akan menurun. Gitu. Pak, bagaimana Pak hasil penyidikan hingga sekarang? Pak? Miras, Pak. Kemarin kan polisi menyebut Oh, iya. ada temuan miras di sana. Bagaimana, Pak? Miras sudah didalami oleh Lafor, betul miras itu ya dari berbagai jenis termasuk campuran. Ya, ini masih didalami oleh tim sidik ya kaitannya dengan anti penerapan pasal tertentu, melakukan pengerusakan, pembakaran, penyerangan, dan lain sebagainya. Tapi yang jadi fokus dan concern Bapak Kapolri, selesaikan dulu pasal 359 dan atau 103 ayat 1 Undang-Undang 11 tahun 2002 itu dulu fokusnya. Ya penyidik harus menuntaskan itu dulu. Harus mampu membuktikan itu dulu. Karena apa? Jatuh korbannya cukup banyak. Sama halnya dengan security officer. Security officer di dalam regulasi FIFA atau di dalam regulasi keselamatan dan keamanan harusnya mampu mengontrol itu semuanya, termasuk Kabak-Op. Ya, yang mengetahui tentang regulasi seperti itu. Sudah sangat jelas di dalam regulasi keselamatan dan keamanan tersebut, ya setiap aparat keamanan dilarang membawa gas air mata. Bukan naik gas air mata, membawa tameng, membawa tongkat, memakai helm dan masker. Ya, ya masker yang dapat memprovokasi massa saja itu dilarang. Ya kenapa itu tidak dilarang? Andai kata itu dilarang, tentunya tidak akan terjadi seperti ini. Ya, sama halnya ketika melakukan penembakan, tentunya yang dilakukan penembakan dulu ya adalah dengan menggunakan smoke ini. Ini diluncurkan hanya efek deterrennya itu hanya suara asap putih. Ya, ketika masih maju untuk mengurai massa, menggunakan yang biru.
Ya biru kan ini klaster ini, berarti kan massa dalam jumlah yang belum terlalu banyak untuk sedikit mengurai. Tapi kalau misalnya massa udah dalam jumlah yang cukup banyak dan masif serta ada indikasi anarkis, baru menggunakan yang merah. Yang merah ini lebih masif untuk impact-nya. Jadi 3 ini yang digunakan ya oleh aparat penegak hukum. Tapi yang jelas sebagai pengendali di lapangan, ya para perwira itu yang bertanggung jawab karena dia yang memerintahkan langsung pada personilnya, kepada anggotanya untuk melakukan penembakan gas air mata. Demikian Tribun News Update kali ini, nantikan informasi terbaru lainnya hanya di kanal YouTube Tribun News. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!